Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Prayogi, NPM 10119063. Saya mahasiswa dari STNB Bandung Business School. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja dari mata kuliah perilaku organisasi. Tujuan dibuatnya video ini yaitu sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung ke materi. Nilai. Nilai itu apa sih? Nilai di dalam perilaku organisasi yaitu keyakinan yang mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Atribut nilai dibagi menjadi dua, yaitu yang ke-1 ada konten, suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting. Contohnya, saya percaya keuletan membawa kesuksesan dalam berbisnis. Dan yang kedua, intensitas, yaitu menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contohnya, seberapa besar saya pegang keyakinan itu, semakin saya kendur, maka saya akan cenderung malas dan berbuah ketidaksuksesan dan sebaliknya. Penting nilai-nilai penting bagi studi perilaku organisasi karena menjadi dasar bagi motivasi, sikap, persepsi kita. Selanjutnya, ada tipe-tipe nilai. Tipe-tipe nilai terbagi menjadi dua, yaitu 1 tipe terminal dan 2 ada tipe instrumental. Yang ke-1 tipe nilai berupa visi cenderung abstrak atau tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Contohnya, dalam tipe nilai terminal yaitu ada hidup sejahtera, hidup yang damai, dunia yang indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, dan persahabatan sejati. Yang kedua, ada tipe nilai instrumental, yaitu berupa misi, bagaimana mewujudkan terminal, atau cara bertingkah laku yang lebih disukai, atau cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contohnya, seperti ambisius, terbuka, ringan hati, bersih, rapi, penolong, jujur, tulus, patuh atau taat, rasional, dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada sikap. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu, seperti objek, orang, atau peristiwa. Atau bisa dibilang, sikap adalah pernyataan penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Sikap bisa bertolak belakang dengan nilai karena lebih tidak stabil dan mudah dipengaruhi dibandingkan dengan nilai. Selanjutnya, ada beberapa komponen dari sikap, yaitu ada 3. Yang 1, komponen kognitif, segmen atau kepercayaan dari sikap. Contohnya, saya percaya bahwa diskriminasi itu salah. Dan yang kedua, komponen afektif, segmen emosi atau perasaan dari sikap. Contohnya, saya tidak suka si fulan karena ia mendiskriminatif terhadap bla bla bla.
Dan yang ketiga, ada komponen perilaku, intensi atau kehendak untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya, saya mencoba menghindari si fulan karena sesuatu. Seperti itu. Selanjutnya, ada tipe sikap atau jenis-jenis sikap. Yang ke-1 ada kepuasan kerja. Sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Dan yang kedua, keterlibatan kerja. Sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Dan yang ketiga, ada komitmen organisasi. Sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Hubungan sikap kerja pada kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, komitmen organisasional. Yang ke-1, hubungan sikap kerja pada kepuasan kerja, yaitu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi karakteristiknya. Dan yang kedua, hubungan sikap kerja pada keterlibatan pekerjaan, yaitu sejauh mana karyawan memiliki sikap memihak terhadap pekerjaannya dan bertindak aktif. Pemberian wewenang psikologis yang akan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, hubungan sikap kerja pada komitmen organisasional, yaitu sejauh mana karyawan terlibat dalam pekerjaan serta tujuan perusahaan untuk mempertahankan keanggotaannya di situ. Yang ke-1, komitmen afektif, karena jenis pekerjaan itu disukainya. Dan yang kedua, komitmen berkelanjutan, karena nilai ekonomisnya. Dan yang ketiga, komitmen normatif, yaitu karena moral dan etis sikap kerja lain. Bagaimana sikap karyawan dapat diukur? Yaitu ada dua cara. Yang ke-1, suatu penerapan survei sikap. Caranya mencari respon dari karyawan dengan kuesioner. Karena perilaku karyawan dapat dipengaruhi oleh persepsi dan bukan realitas. Jadi suatu survei yang teratur sangat penting bagi manajer. Yang kedua, sikap dan keanekaan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berada menimbulkan penafsiran yang berbeda pula tentang suatu hal. Karena itu, perlu mengadakan pelatihan untuk membentuk ulang sikap karyawan. Contohnya adalah perbedaan ras, kelamin, dan lainnya yang tidak seharusnya seseorang dinilai atas sesuatu yang tidak dalam kendalinya, yaitu ras dan kelamin misalnya. Lalu ada kepuasan kerja. Bagaimana hubungan kepuasan kerja dengan produktivitas, kebangkitan, dan keluar masuknya karyawan dalam perusahaan? Mengukur kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Jadi, penilaian merupakan hal yang rumit. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu 1. Angka nilai global tunggal atau single global rating. Dalam metode single global rating ini, tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan,
Contohnya, apabila kita memberikan sebuah pertanyaan, misalnya, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Kemungkinan respon menjawabnya dengan melingkari suatu bilangan antara 1 sampai 5 yang berapa, dan dengan jawaban dari sangat dipuaskan sampai sangat tidak puas. Yang kedua, ada skor penjumlahan atau summation score. Dalam metode penjumlahan ini tersusun atas jumlah phase pekerjaan yang digunakan untuk mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenal tiap unsur. Contohnya, faktor yang biasa digunakan untuk upah sekarang, kesempatan promosi, hubungan dengan rekan kerja, penyeliaan, dan sikap dasar pekerjaan. Ada beberapa faktor yang berfungsi untuk mendorong kepuasan kerja, yaitu satu, kerja secara mental menantang. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Yang kelima, jangan lupakan kesesuaian antara pribadi dan pekerjaan. Dan yang keenam, ada dalam gen. Lalu, ada 3 efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Yang satu, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. Dan yang kedua, kepuasan kerja dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Contohnya, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaannya. Dan yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan yang dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan, jadi kepuasan kerja yang sangat penting dalam mempengaruhi karyawan, yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. Lalu, ada 4 respon karyawan yang mengungkapkan ketidakpuasan kerjanya. Yang ke-1, exit, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Dan yang kedua, suara atau voice, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif, konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Dan yang ketiga, kesetiaan atau loyalty, ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Dan yang keempat, terakhir, mengabaikan, ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kesimpulan dari materi ini yaitu nilai adalah kesadaran, hasrat, afektif atau keinginan orang yang menunjukkan perilaku mereka. Nilai-nilai personal individu menunjukkan perilaku di dalam dan di luar pekerjaannya. Apabila serangkaian nilai-nilai orang adalah penting, maka akan menunjukkan orang dan juga mengembangkan perilaku konsisten untuk semua situasi. Lalu, sikap adalah merupakan kecenderungan pernyataan seseorang, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang mencerminkan bagaimana merasa tentang orang, objek, atau kejadian dalam lingkungannya. Dan
Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu kepuasan kerja dilihat dari konsep global. Kedua, kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan. Dan yang ketiga, kepuasan kerja dilihat sebagai fungsi kebutuhan yang terpunahkan. Sekian dari materi perilaku organisasi tersebut yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.